kalau single parentnya itu dia lepas dari baik itu suaminya atau istrinya meninggal ya, ataupun juga cerai baik-baik ya, itu kan artinya ada damai di sini ya. Mengasuh anak juga enak, tapi kan ada yang dia pasangannya itu dulu menyimpan kebencian misalnya. Ada tuh si artis ini ya, si A. Nggak boleh. Hai Sobat Mike, balik lagi di Mona Indra Chit Chat. Nah, kita kali kedatangan seorang model. Oke, wah. Cakep banget soalnya. Iya, model yang sekarang lagi merantau. Merantaunya kemana? Enggak, ini adalah seorang psikolog yang cakep banget ya, soalnya makanya sampai kayak model ya. Ini ada Mbak Lizzy Elizabeth Santosa. Berarti kelihatan orang Belanda. Oh bukan, Kenapa? Santosa. Aduh Indra, Indonesia, Mona, ya. aku dibilang model aku. Aduh. Ada pernah nggak kan? ngomong gue model, tapi makasih banyak. Cakep banget ya kan seorang psikolog. Nah inilah Mbak Lizzy, biasanya kita panggil Lizzy atau Mbak Lizzy. Kebetulan beliau ini beberapa tahun lalu Sempet itu viral. sempat viral. Tapi sebelum viral, kita banyak konsultasi sama dia. Wah, bukan mengenai problem pernikahan kita, enggak. Tapi kebetulan waktu dulu Mona lagi bikin buku ya sayang ya. Oh iya benar, salah Lagi satu bikin buku aku Digital Parenting, isinya juga nyontek sama Mbak Lizzy. Tanya-tanya banyak banget tuh ya tentang gimana caranya mengelola anak-anak di dunia digital. Tapi hari itu kita nggak mau ngomongin itu. Iya. Kita mau ngomongin sedikit banyak yang kemarin sempet heboh ya. agak nyerempet sama viralnya Mbak Lizzy. Wah, apaan tuh? Waktu itu lihat di itu ya, sebenarnya lihat di sosial media, tapi itu tuh ngambil dari acara TV sebenarnya, Hotman Paris ya, Hotman Paris Show ya waktu itu ya. Terus galak banget. Galak banget. Bisa galak dia. Ngomel-ngomel sama seorang orang tua. Oh, siapakah dia? Mau kita intip gak sih? Kita intip ya. Yuk, seperti apa sih? Kita lihat yuk. Tapi ini bukan masalah tidak sayang, ini masalah komunikasi. Ya. Bukan artinya dia selalu butuh sosok ibu. Saya punya banyak klien, ya Allah, sama Bang Hotman yang diasuh sama ayahnya, ya, tidak punya ibu. Tapi mereka bonding. Nah, ternyata Lizzy kamu juga bisa marah-marah ya. Wah, aduh, berarti gue harus hati-hati nih ngobrol hari ini gitu supaya nggak dimarahin. Iya, nggak kena yang kayak tadi tuh. Serem juga tuh, nggak nyangka. Nah, kita mau ngomongin apa sih ini? Kita mau ngomongin tentang jadi orang tua tuh ternyata banyak modelnya dan banyak panggilannya sekarang kalau dipanggil sama anak-anak remaja terutama gitu. Ada yang orang tua gue toksik banget nih gitu. Toksik gitu. Itu kayak ini sih kayak penyakit ya, toksik gitu ya. Iya apa sih sebenarnya? Nah, sekarang coba. ada istilah loh Mbak Lizzy, toxic parent. Nah, itu apa sebenarnya? Menurut saya itu terminologi aja sih yang lagi ngetren gitu. Isi-isinya sama aja, bahwa ini adalah pola asuh negatif lah begitu kan. Toksik kan apa sih? Toksik kan racun kan ya. Racun banget nih orang tua gue gitu sebenarnya. Benar. Nah, bedanya racun sama negatif itu kan racun itu tuh merusak ya. Kalau kamu minum racun tuh kan bisa sampai yang disebut poison atau racun itu, toksik itu tuh merusak. Nah jadi katanya sih toxic parenting ini tuh jadi membuat si anak itu tuh kedepannya jadi lebih nggak pede, jadi mentalnya juga bermasalah, merasa tidak dicintai gitu. Makanya disebut toxic, bahwa gaya pola asuh yang membuat mental anak juga jadi nggak sehat katanya pada saat dia dewasa. Itu gara-gara istilah itu aku jadi sempet aduh gue toksik gak ya gitu tuh gak sih? Iya, jadi parno loh. Nah ini aku langsung nih ngaca. Ini kalau ada kaca langsung ngaca nih sebenarnya. Nah seperti apa sih kriteria orang tua yang toksik? Nah itu yang kadang-kadang kayak apa? mepet sih sama ya kan? Karena kan kita misalnya nih kita kan pasti berawal dari niat baik kan. Misalnya nih kita pengen bikin semangat anak-anak, ayo dong kamu pasti bisa tuh, pinter juga kayak si A gitu ya, gitu kan? Kayak si Maya tuh di sekolah kamu, dia tuh rajin belajarnya ranking jadi ranking mulu. 1 loh. Masa kamu ranking 1 tapi dari belakang? Nah itu kayaknya dari dulu gitu ya, orang tua kita kayak pengalaman pribadi ya yang. Iya, aku tuh nggak tahu. Berarti
selama ini mungkin kehidupanku penuh dengan toksik kali ya. Sedih banget loh. Dulu, karena kan memang kalau dulu itu kan memang bicara mengenai pola asuh itu kan ya semuanya sama, hampir seragam kan. Semuanya keras. Kalau umpamanya ditunjukin yang namanya kemoceng, itu semua flashbacknya sama. Pakai kemoceng Ya dulu kan, tuh kita. kemoceng nih. Bener. Terus apa namanya sabuk gitu kan, semuanya sama. Nah itu apakah bisa Kalau sekarang dibilang beda-beda, ada yang toxic juga toksik, nggak ada yang nggak toksik, tuh bedanya apa tuh? Nah, orang Nah tua itu dulu- aku rasa yang jadi kesulitan kita adalah untuk tahu, ini sebenarnya kalau kita ngomelin anak, toksik apa mengedukasi. Nah, Nah, Apakah artinya kalau misalnya ngomelin anak gitu ya, atau ngajarin anak menegur, kalau dibilang toksik, berarti artinya kita permisif aja dong sama anak. iya Bikin masa salah, nggak ditegur kok disalah? iya, masa nggak salah? Itu yang jadi masalah. iya, Jadi iya. sebenarnya adalah semua orang boleh ngomong toksik, tapi kita mesti lihat dulu pagunya sama tadi itu loh, batasannya kayak gimana. Menurut aku sih nomor 1 ya, motivasi dulu sih. Motivasi. Kita marah ke anak itu kenapa? Gara-gara memang dia bikin salah kecil nih. Waduh, numpain gitu, nggak bener nih, marah-marah kita. Terus kita ingat lagi gitu, kita itu baru pulang kerja, Ndra. Kita capek. Jangan-jangan ini memang karena kita capek, jadi kita marahnya meluap-luap. Atau Jangan-jangan nih motivasi gue marah gara-gara gue sebenarnya capek, bukan iya, karena gua dia lagi capek. numpahin. Sebenarnya kayak dia numpahin, kita perlu tegurnya biasa Nggak, aja iya, gitu. Jadi kita pelampiasan, harus kayak pelampiasan. ya. Jadi kita mesti lihat dulu pada saat kita ngomelin Oke. anak, itu harus nanya dulu sama diri kita sendiri nih. Ini anak pantasnya itu ya kalau diberikan konsekuensi itu kayak gimana? Oke. Kita marah-marah kayak gitu tuh lebay atau memang dia melakukan satu kesalahan yang memang serius. Contoh, anak kecil main-main tangannya udah dibilangin gak boleh main ke itu colokan listrik. Listrik. Tapi masih itu bahaya gak? Iya, bahaya Bahaya. dong. Kadang-kadang kita kan yang snap. Iya, Iya. benar. Karena dia Jangan gitu. jangan. Aduh gitu ya. Iya, karena dia memang urusannya bahaya. Iya, iya. Nah itu bukan dibilang toksik dong. Iya, Iya, itu benar menyelamatkan juga. diri ya, menyelamatkan itu apa namanya supaya nggak terjadi sesuatu. Contoh ya, kita kasih contoh banyak kasus ya. Aku kasih satu, nanti Mona sama Indra juga coba pikirin satu kasus juga kita ini yang toksik. Contoh kasus misalnya suami istri gitu ya, nggak akur, ada perasaan marah, itu kan dipendem terus ya. Jadinya ke anak-anak sering-sering marah, itu toksik. Iya. Karena dari lingkungan suami istri yang memang pada diem-dieman gak marah. Jadi kalau nyautin anaknya juga itu toksik. Walaupun dia senyum tapi dia penuh dengan kemarahan. Itu gak dari hati yang paling Benar, dalam. benar. Itu toksik. Itu I racun see. nyebar ke Sedangkan anak itu sangat Rasanya tuh sensitif banget ya rasanya kan? sensitif banget kalau anak-anak. Kita aja misalnya kita sakit nih gitu ya, kita sakit anak jadi rewel melulu. Kalau punya Iya, anak batita iya. tuh biasanya anaknya jadi ikutan Benar. rewel terus gitu. Dia nyetrum Ya soalnya. kayak aku mamanya pas lagi puyeng-puyengnya gitu, anak-anak itu berasa banget gitu loh dengan ngelihat walaupun Yandanya tadi di rumah gitu senyum, tapi dia tuh Iya berasa kadang-kadang gitu ya. kamu kenapa sih kayaknya moodnya lagi gak oke. Terus dia kaget, emang kelihatan ya gitu. Iya. Padahal dia rasanya kok gue Udah udah biasa berusaha aja menyembunyikan gitu. kan, Iya, gitu. iya. atau gini, Oh, atau oke. contoh suami istri lagi diem-dieman nih, misalnya Mona sama Indra gitu. Terus sama tanya aja sama Yanda. Iya. Tapi ngomongnya kayak gitu. Iya. Oh, Bunda emang kenapa ya sama Iya, Yanda? iya. Biasanya nggak kayak gitu ngomongnya. Itu kan toksik ya dari hubungan yang kita nggak akur sama suami istri. Itu pasti toksik anak gitu pastinya. Iya, apalagi tinggal satu rumah, pasti mereka berasa banget gitu. Yang kebiasaannya biasanya, apalagi kayak aku sama kamu gitu, kebiasaannya yang bercandaan gitu ya, mesra-mesraan, terus tiba-tiba kita diem-dieman gitu ya, pasti anak-anak berasa juga. Benar. sayang. Tapi tadi aku lihat artikel ya, karena aku coba deh toxic parenting ini sebenarnya masuknya kategorinya apa sih gitu. Aku coba browsing. Salah satunya adalah mengontrol secara berlebihan. Nah, ini tuh berlebihan sama enggak? Ambigu. Iya, di mana tuh tengahnya? Berlebihan sama enggak? Yang namanya mengontrol contohnya. Kalau anak kecil perlu dikontrol ya perlu lah, dia kagak tahu mau jalan kemana. Kalau nggak dikontrol Iya. nggak dikasih tahu Iya. nabrak dong ya, Iya, benar nggak? iya, iya. Tapi kalau udah sebesar kayak model misalnya Mima, Raka yang udah remaja, kan dia sudah bisa semuanya mandiri. Ya kan artinya dia punya pilihan sendiri. Iya. Yang namanya mengontrol tuh kalau terlalu banyak misalnya mengontrol dari pagi. Pokoknya kamu harus begini gitu. Semua sampai ke urusan rambut nggak boleh begitu. Ah. Sampai rambut masa Oh, Indra usia ada enam- begitu-begitunya nih. Nih ada begitu. No. Ayo lo. Sama siapa Ayo tuh? lo. Sama siapa tuh? Enggak, ya memang enggak. Salah satunya juga ini sayang. Aku jadi ingat si kasusnya Mima, ya kan? Kenapa? Ya dulu kamar
kita cat warna hijau Iya, supaya gitu. supaya Supaya matanya matanya itu sehat. Padahal Dulu dia sukanya orang-orang warna tua, pink. orang-orang tua zaman dulu kan gitu. Dia kalau Pernah. ngelihat Jadi Mima waktu Iya, iya. umur 6 tahun marah banget nih sama gue, marah banget. Aku gak suka sama bunda, aku gak suka punya ibu kayak bunda. Aku sukanya warna pink, bunda cat kamar aku warna hijau gitu. Terus gue kaget, hah? Oh gitu ya. Terus aku gak suka baju-baju yang bunda pilihin. Aku gak suka gitu. Ya. Itu salah satunya. Nah itu kayaknya meledak tuh ya. Iya, benar, Dari benar, orang tua benar. toksik nih. Iya, sama kalau aku itu Gak dikasih kadang-kadang pilihan gitu Iya, ya. benar. itu yang aku lakuin gitu loh waktu itu ya sama Mima gitu. Makanya terus kayak Kan anak-anak suka pilih baju sendiri. Terus gak matching atas sama bawah. benar, benar. Iya. Kan Itu ganggu kejadian banget. tuh, kejadian Kecuali tuh. kalau dia nggak mau pakai celana, itu beda ya. Tapi kalau masalah warna harusnya sih kayaknya kita mau ngasih tahu fashion yang terbaru, Aduh. cuman Enggak sih, asal matching aja. Kadang-kadang atasnya apa, garis-garis. Soalnya bawahnya jalannya sama kita sayang. Begitu kita jalan di mall gitu yang atas garis-garis yang bawa polkadot, gitu kayaknya kita jalan sama badut gitu kan. Bingung juga kan gitu. Tapi dia kan lagi belajar milih yang sekali-sekali Iya. salah nggak apa-apa kali gitu ya? Gimana tuh? sesekali misalnya gini, nih Yanda sama Bunda soalnya hari ini kan mau ketemu atau mau syuting, yang bawa ya seragam lah, warnanya senada. iya, iya. Tapi nanti giliran hari Kamis terserah Boleh dia mau pakai deh. apa aja, Oh, jadi gitu. itu Gitu kompromi. yang kompromi yang. Mungkin itu yang harus kita lakukan sayang. Jadi kita sebelum kita ini kita discuss dulu gitu kan. Begitu kita ngeliat nih kita mau pergi nih. Sebentar. Kamu tunggu di sini. Nah, kita ke kamar dulu, kita ngobrol gimana nih? Gimana nih? Pakai bajunya. Pakai baju gitu apa kan. gitu ya? Jangan sampai anak-anak malu-maluin kita nih di mall gitu ya. Ada 2 jam, yang ada 2 jam telat lu ya. Dengan baju kompromi, banget. apa kompromi? Saking takutnya Itu. toksik. Nah, kalau bicara mengenai toxic parenting, itu pengaruhnya dampaknya nih sama anak-anak tuh apa sih dampaknya? Tergantung sejauh apa. Dan Toksiknya iya, setoksik sejauh apa apa? orang tuanya? Kalau Oke. misal ada loh orang tua yang nggak bahagia ya dengan misalnya biasanya mohon maaf nih ya, ini bukan yang menyinggung para single parent ya, tapi kalau single parentnya itu dia lepas dari baik itu suaminya atau istrinya meninggal ya, ataupun juga cerai baik-baik ya, itu kan artinya ada damai di sini ya. Mengasuh anak juga enak, tapi kan ada yang dia pasangannya itu dulu Menyimpan kebencian misalnya. Ada tuh si artis ini ya, si A. nggak boleh. Si B. Nah, sampai anaknya. Nah, itu ada tuh kayak gitu. Sampai berantem, ya kan? Awas kelepasan, Enggak. awas, Orang tenang si itu kelepasan, kenal kok. awas. Yang orangnya itu. Oh itu kalau menyimpan kebencian gitu pada apa single parent yang masih menyimpan kebencian sama mantannya tuh apa Nah. efeknya? Itu toksik yang paling benar-benar pure toksik adalah itu. Oh begitu ya. Itu toksik karena itu masuk dari kemarahan itu kan dari sini Iya, gitu iya, loh ya di enggak. dalamnya. Dan apapun itu kan kita bakalan ngomong ke anak bahwa setiap kali nama itu disebut Iya. Sama itu, sampai nggak mau sumpah nyebutin serapah. namanya loh. Katanya, saya kalau dia di rumah gitu nyebutin bapaknya gitu ya atau Siapa dia sih? nggak mau. Gitu. Tahu nih siapa sih inisial. Anda? Aku jadi Siapa sih? Aku juga penasaran. Nggak denger kan? Inisial. Tit gitu nanti di. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya nih, ya namanya juga sama mantan ya. Mantannya misalnya amit-amit kelakuannya gitu, terus masa kita harus berdamai juga gitu? Itu Tetap dia. harus. Wah, Itu dia Wah, adalah berat juga namanya ya. parenting Berat itu ya. Ya kita dipaksa untuk jadi manusia yang jauh lebih dewasa untuk anak-anak kita. Mantan kita nih udah selingkuh, udah mukulin, udah ngomongnya juga kasar, udah kasar sama orang tua kita juga Gak misalnya. perlu ditambah lagi pada saat anak kita bicara tentang itu ayahnya. Biarlah kita aja yang nyimpen gitu ya. Kalaupun dikasih tahu ya tinggal bilang aja, oh ya mama aku pernah lihat mama dipukulin gitu ya. Toxic parenting adalah iya bapak lu gini. Tapi kalau kita yang benar adalah orang tua yang positif adalah ya itu ayah kamu tapi itu bukan kamu. Walaupun kamu lahir juga dari mama dan juga dari ayah tapi kamu bukan orang kayak gitu. Kita harus banyak memaafkan begitu aja sih Ya, menurut aku. itu kalau umpamanya hanya cerita ya orang ayahnya mukul atau ibunya mukul. Nah ini kalau dokumentasinya ada tuh Oh, iya, pukul-pukulan di infotainment. Anaknya tuh kok Aku mulai kesana lagi ya? tahu dia Mulai arahnya ya? kemana Coba tebak. kayaknya ya. Yang tahu Aduh, tulis ini di kayak bawah jadi ini. acara gosip ya. Makin mengerucut ke seseorang Enggak, ya maksudnya jadinya. gini, itu iya tanggung serem juga jawabnya tuh ya benar sayang. juga Itu sangat sayang. bahaya banget buat Iya anaknya. dokumentasinya ada tuh Dokumentasinya mengerikan ada, banget. itu sampai
kapanpun itu Jadi anak. sebenci-bencinya kita sama pasangan kita jangan sampai tuh bocor ya. Iya, Yang kayak sayang. gitu-gitu Itu karena yang efeknya aku ke mikirnya anak kayak bener kesana juga sih, ya. gitu. Tapi Mbak Lizzy, ini banyak banget nih follower aku ya yang sering banget curhat tentang urusannya sama kesabaran. Gimana sih caranya sabar sama anak gitu ya? Salah nanya. Aku nih udah tahu gitu. Gue nih udah tahu kalau gue mesti sabar, terus mesti positif gitu yang ngasuh anak. Tapi kok nggak bisa-bisa? Padahal udah di sini udah ada nih. Tapi begitu kejadian, misalnya anaknya bikin emosi gitu ya, terus tetap nggak sabar, tetap marah juga, itu gimana sih cara? Aku nggak bisa jawabnya deh. Satu, temperamen orang beda-beda. Iya, Mona iya, sama benar. Indri siapa yang paling sabar? Paling sabar siapa ya? Kita berbagi ya sayang. Siapa ya? Aku jadi Siapa lupa. ya? Tapi dia sih paling sabar. Oh iya. Dia sabar ngadepin aku, ngadepin anak-anak itu gimana itu dia Cenderung banyak lempeng nyontek. ya. Cenderung lempeng bener. Sabar cenderung lempeng. Antara lempeng sama sabar beda-beda tipis. Oh jadi soalnya. temperamen orang memang Temperamen beda-beda. orang beda-beda, personality orang beda-beda. Contoh, Mona lebih sabar, lebih keibuan ya enggak. Tapi mungkin Indra dalam beberapa hal mungkin misalnya enggak sesabar Mona, tapi Indra jago di misalnya bikin anak-anak ketawa. Ya. Itu kan sesuatu personality betul. Seseorang ya. Jadi pada saat kita bilang nggak sabar, sebenarnya manusia beda-beda sih ya. Iya. Orang yang kayak mungkin Indra lebih lebih energetik. Enggak, kalau aku sih Kamu orang lebih Iya apa? bisa jadi memang karena lebih iya, energetik lebih- sih, lebih menggebu-gebu Iya, gitu ya. menggebu-gebu. Ngebu-gebu. Dan itu kan juga memberikan hal positif lain ya dalam parenting kalian. Nah, disinilah permasalahannya adalah ketika salah satu orang tua itu lebih nggak sabaran ya, yang lainnya masuk. Contoh aku, misalnya aku nggak sabaran, berarti nanti suamiku yang Oh, ngingetin gitu. Misalnya oke. Indra lagi yang gregetan, Iya. Mona yang Iya sih. sabar gitu. Itu Iya kan sih. namanya teamwork enggak sih? Benar. Iya. Itulah kita seru ya. Iya. Kalau Indra tuh tahu tuh, oh nih misalnya kelakuan-kelakuan anak remaja, ini kalau gua yang negor, nanti tiba-tiba responnya memicu kemarahan gua nanti meledak. Jadi benar. kamu aja deh, nih tolong tegur si Bima atau si Iya. Raka, si Nala begini. Kalau aku yang negor nanti Pasti takutnya takutnya, aku kepancing marah gitu dia biasanya. Jadi udah janjian. Udah Kamu janjian. aja deh. Jadi aku tuh lebih tahu kalau seandainya aku negor ini kayaknya yang cocok tuh Mona gitu. Tapi selain itu sayang, kalau kita sebelum kita bicarakan mengenai dampak, tadi ya kita udah dijelasin dampak emosi anak kalau seandainya orang tuanya toksik. Ini ternyata produser kita itu curhat sama kita. Ini lihat. Mana curhatannya? Saat Coba dibaca. Saat Ya. orang tua ingin anak mengikuti tradisi orang tua, tapi anak nggak mau. Nah. Terus orang tua marah. Itu Nah. toxic parenting bukan? Nah, itu kan ini curhatan nih. Ini Nih, pasti nih curhat curhatan, dari produser kita nih. Kak. Ya, Cak, langsung Mudah-mudahan jawab. anak lo nggak nonton ya. Iya. Tadi kita udah sempat ngomongin kalau anak mau suka pink, tapi kamu suka hijau. Nah, berarti kan di level mana sebenarnya itu? Kalau dia misalnya bilang, aku orang beragama tapi aku nggak suka gitu loh. Aku mau hamil di luar nikah. Lalu gimana? Nah itu dia kalau ngomongin tradisional tuh gimana kasusnya kalau cuma urusan masalah aku mau ulang tahun di mana itu bisa dibicarakan ya. Tapi kalau misalnya aku nggak setuju prinsip orang tua. Aku mau tinggal bareng pacar aku. Iya, aku mau bunting. Gimana? Apa yang terjadi? ya? Tuh, Gimana? lo? Gimana? Siap gak Tolong lu? dijawab dong. Mama. Jangan ngasih kasus sendiri. Jadi pusing gue. Nah, toksik apa enggak jawabannya Andra? Jadi dari kasus yang aku tadi angkat, menurut kalian jawabannya kalau orang tua bilang, ya jangan dong. Iya enggak Tinggal. lah. Berarti nggak bisa dibilang toksik dong ya? Iya. Jadi intinya kita harus memilih kali ya. Mana-mana aja nih yang bolehlah kita biarin anak-anak yang milih gitu ya. Kayak kali warna baju, ya hari ini mau minum apa, mau makan apa itu nggak apa-apa, biarin aja mereka milih gitu ya. Iya benar. Tapi kalau keputusan-keputusan yang anaknya baru umur 15 Iya. tapi mau tinggal sendiri gitu kan nggak bisa juga Iya, ya. berarti kita lihat kasusnya dulu ya. Benar, Sama kasusnya usia sih, dulu. sama usia anak juga harus diperhatiin juga gitu. Apakah kita berhak untuk mengambil alih semua keputusannya atau kita serahkan nama dia gitu kan. Asik ya? Asik, ini deg-degan masih tadi gara-gara yang tadi Asiknya itu. tuh karena aku tuh sebenarnya ternyata cuma ngasih tahu kalian itu, kalian udah langsung iya ya gitu Iya. Mona. Karena ya karena pernah ngalamin juga Iya, sih ya. ngalamin juga.
Nah inilah kenapa kalau bicara mengenai pengalaman, karena kan kita punya anak lintas generasi nih ya. Dari yang udah bisa, maksudnya udah umur hampir 20 lah ya. Ada yang masih merangkak. Nah Iya, itu benar. sayang, jadi belajar kita itu harus banyak. Mulai, Iya. mana nih yang harus kita prioritasin. Tapi memang butuh butuh kesadaran sih orang tua. Nih, misalnya nih kalau orang tua nih yang nonton nih hari ini terus iya. sadar kayaknya gue tuh toksik deh, semua mau gue kontrol semua Nah. tuh sampai minumnya, makannya semua, cara jalannya, cara ngomongnya Padahal kan semua. sebenarnya untuk kebaikan anak gua Heeh. gitu. Itu Nggak, gimana tuh? ya itu gimana kalau misalnya tersadar telat nggak sih untuk berubah gitu? Untuk tahu anak kita, hasil didikan kita itu toksik apa enggak, lihat dari kebahagiaan anak kita. Kalau anak kita tumbuh menjadi orang yang bahagia, berarti kita jalannya benar. Gitu ya. Oke. Kita udah kasih banyak Itu cinta rapotnya kasih. ya? Itu Oke, rapotnya. rapotnya Iya di benar situ. rapotnya. Iya, Tapi itu kalau rapotnya. anak kita yang bilang, "Mah, makin gede, misalnya sudah lewat masa remaja kan memang ngegas terus Iya. kan ya Indra Mona ya, Iya, tapi udah benar. ngelewat masa remaja dia nggak bisa ngehargain kita, banyak kemarahan dia sama kita. Boleh yuk kita ngaca dulu yuk. Ini anak kita kenapa marah begini ya, maksudnya udah dewasa ya. Kita udah kasih dia yang terbaik gitu, apakah dia suatu kesalahan gitu ya kan ya, kan nggak mungkin juga, anak itu kan nggak mungkin salah. Kita harus lihat lagi di diri kita gitu, apa parenting kita yang salah selama ini ya. Kita yang terbaik tapi dia ternyata mungkin nggak bahagia dari list-list yang kita udah aturin buat jalan hidup dia, ternyata Oke. dia nggak bahagia. Dan banyak orang tua yang mengontrol anaknya jadi sukses tapi kebahagiaannya, tingkat kebahagiaannya rendah. Sukses beneran Puyeng tapi tuh. nggak bahagia. Tapi kita juga jadi dilema. Indra sama Mona, gimana kalau kita membuat anak bahagia, level bahagianya tinggi, tapi dia apa ya, kita bilang ya, nggak sukses, mau nggak lo? Lu milih Iya. mana, anak bahagia nggak sukses apa anak sukses nggak bahagia? Bingung ya. Ya, bingung Ya. nggak? nggak apa-apa lah nggak sukses-sukses. Iya, Nah, itu yang Mona. bahagia Iya, sih yang penting. Bener, Iya, Iya, bener ujung-ujungnya. sih. Kalau aku sih yang penting bahagia, karena gini, kalau udah Nah, kan dia bicara sukses masalah sebenarnya bahagia, untuk bahagia juga ya, ujungnya kalau harusnya. bicara ya. bahagia itu kan sebenarnya Iya. apapun yang dia dapatkan itu adalah berkah. Iya. Gitu kan, ya kan? Ya dia bahagia, mensyukuri Iya benar, gitu kan. benar. Kalau Mensyukuri kesuksesan gitu. itu kan relatif dong. Iya, kan? benar. Walaupun orang dibilang udah punya rumah banyak gitu ya, mobil Kita udah banyak. punya rumah tapi belum punya 10. Nah. Apakah itu sukses apa enggak? Nah, iya, susah. Iya kan? Relatif. Berarti kalau aku sih setuju sama Mona sih, yang penting anak kita lebih baik Nomor satu bahagia. Nah, Sukses tuh jadi bonus. Berarti kalau memang itu sepakat udah berdua, berarti jauh-jauh lah dari toxic. Nah, toxic parenting itu biasanya dimulai dari orang tua yang ambisius. Ambisius terhadap sesuatu lah, baik ambisius terhadap kesuksesan, ambisi pengen ngabisin apa namanya atau dendam gitu ya kan ya, atau nah itu banyak sekali kemarahan, kebencian itu dimulai dari diri si orang tua itu. Itulah disebut toxic, racun buat parenting. Karena hakikinya tadi Mona sama Indra setuju bahwa kita itu mendidik anak untuk anak biasanya makin besar makin bahagia, mengambil keputusannya sendiri di jalan hidupnya sendiri ya. Oke, oh cakep juga nih ya benar. pembahasan ini ya. Tapi sayang, aku jujur aja selama ini masih bingung gitu loh dengan Apanya? yang Kamu yang kok bingung dinamakan terus kan toxic. udah bahas deh tadi. Enggak, ini toxic yang dilakukan oleh orang tua kita, gitu ya. Yang zaman Ya, dulu. zaman dulu. Tapi kenapa didikannya orang tua dulu itu kan semuanya keras ya. Wah, pokoknya lu harus nurutin apa yang gua mau, gitu kan. Kalau enggak pukul. Sabet. Tapi kita buktinya baik-baik aja tuh. Nah ada tuh yang bilang begitu Gitu. juga. Tapi selama ini ya kita jadi sosok yang tangguh gitu, tampang menyerah, enggak Tampang. apa, tampang aku ya? Pak. Enggak yo, pantang apa tampang tadi? Pantang. Hah? Ulang ya. Coba dulang ya. Tampang menyerah, pantang menyerah gitu kan. Buktinya kita dari orang tua kita yang memang keras sama kita. Parah lah gitu. Dulu namanya disiram air sama disabet sama Iya kalau kucing bangunin kayak tidur biasa. disiram air ya. Terus guru-guru kita pun juga melakukan Iya, yang keras sama juga. gitu loh. Iya, iya. Melempar penghapus lah sama pakai penggaris. Nah itu kan kalau kita lihat Toksik banget. toksik banget gitu ya. Tapi kenapa Kita bisa tumbuh ya dengan tangguh orang gitu ya. generasi yang sekarang ini, generasi aku ya, mungkin kamu juga ya, itu kok tangguh gitu. Nah Tangguh. itu gimana itu? Nah beda zaman, beda generasi. Oke. Generasi
anak-anak kita itu generasi kita itu mau nelfon ke siapa ya? Kalau kita kabur dari rumah nggak bisa. Nggak gitu. Kita bisa. diomelin suruh pulang. Iya. Di sini Indra atau Mona misalnya gitu, apa sedikit gitu, wah lapor Komnas Anak, lapor Komnas Anak, benar nggak sih anak-anak itu suka gitu. Kayak gitu. Nah beda lah. Jadi anak-anak zaman sekarang mereka tahu persis, mereka punya hak apa, mereka tahu persis sehingga sulit sekali dalam parenting itu ya harus berubah kita, harus ngerti sama anak zaman sekarang dengan kebebasan mereka. Zaman kita dulu kita nggak tahu itu salah. Ya kan ya, kita nggak tahu lari kemana, kita bahkan tidak tahu kalau itu abusif, ya nggak abusif atau ya kan waktu dikerjain di sekolah kan kita mana tahu, inget gak Mon? Ya nggak bahwa itu ternyata bully, nggak tahu, makanya kalau semuanya sama, seragam semuanya gitu. Kita curhat teman-teman kita dipukul, dia juga. Makanya generasi kita ini kalau dibilang lihat kemoceng semuanya jawabannya sama gitu kan? Kemoceng juga pukul gitu sama gitu, mungkin itu kali ya, mereka nggak punya referensi atau informasi. Tapi gitu ada ya. juga loh yang akhirnya dalamnya berantakan juga, luarnya aja kinclong, itu ada juga kan. Bisa. Karena perilaku yang abusif sih. orang tuanya kan. Tapi memang beda generasi sih memang. Betul. Terus kita kalau kayak gitu jadi orang tua harus gimana? Generasi kita itu paling bagus. Kenapa? Pada saat kita kecil kita ya bukan disiksa ya, orang tua kita mah semua sayang sama kita, tapi mungkin karena saat itu tidak ada pengetahuan apa yang baik dan buruk. Benar. Zaman Mona itu misalnya beruntung sekali dalam perjalanan karirnya tuh Mona ketemu banyak sosok-sosok ya Mona ya. Betul banget. Ada Mbak Lizzy, ada Edi, Ibu Eli, Mbak Lizzy dan siapanya ya. Indra juga jadi belajar gitu. Ada banyak buku-buku penelitian-penelitian. Jadi kita tahu bagaimana parenting itu kan banyak belajar. Nah itu dia yang aku seneng gitu loh, bahwa kita punya akses untuk belajar. Betul. Jadi sebenarnya udah gak jadi alasan buat orang tua zaman kita nih untuk salah asuh. Aksesnya ada, orang tua kita mau susah gimana? Aksesnya ada. Ya nggak punya beginian, nggak punya handphone. Paling tanya tetangga. Lu sama dia juga mukul. Kalau gue mah gue iket. Lu masih mending gue iket di pagar. Gitu. Lu baru diikat, gue udah gue rantai. Iya sih. Memang. Jadi karena kita beruntung kita sudah punya terbuka dengan akses informasi, jadi kita pergunakanlah ya supaya kita kan pengennya anak kita juga tumbuh kembangnya baik gitu kan, maksimal. Ya, itu baik juga dan bisa benar lah ya. Cari cara terus untuk tetap positif gitu ya pola asuhnya. Mbak Lizzy makasih loh ngobrol-ngobrolnya, seru banget. Jadi kita semakin paham ya sebagai orang tua memang gak gampang gitu, karena jadi orang tua itu gak ada sekolahnya ya. Kita maunya ya kita cari informasi-informasi gitu ya. Dari manapun itu bisa. Boleh tanya tetangga gitu. Tapi lihat dulu tetangganya. Tetangga anaknya psikolog bahagia kita tanya tetangga. Kalau tanya psikolog barulah kita boleh tanya. Oke Sobat Mike, makasih loh. Semoga ngobrol-ngobrol kita kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa ikutin Mike terus karena konten-konten yang lainnya juga seru. Dan juga jangan lupa kasih ini dong masukan gitu ya. Kita di kolom komen ya. Nih ya. Di kolom komen supaya kita terus membahas hal-hal positif buat Sobat Mike juga mengetahui apa tren apa sih yang ya, pokoknya gitulah. Oke, pokoknya kira-kira mau bahas apa tinggalin di kolom komen. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke.